Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Untuk menutup hari ini saya mau membawakan beberapa perkembangan informasi tentang masalah Baby Dogecoin ya, koin kesayangan kita, supaya kalian bisa tidur nyenyak. Oke, yang pertama teman-teman saya mau sampaikan ya bahwa saya melihat ada beberapa kejanggalan nih akhir-akhir ini tentang masalah si CoinMarketCap ini teman-teman ya. Jadi di sini kan kalau kita lihat rankingnya si Baby Dogecoin ini 2895 ini nih nggak gerak-gerak loh ya. Udah berapa minggu nih saya plototin nggak gerak-gerak begitu ya. Kemudian tentang masalah info supply juga di sini circulating supply nggak pernah dicantumin. Jadi ada beberapa informasi yang rasanya rancu dan ambigu. Jadi karena itu saya menyarankan kalian lebih bagus mungkin sedikit bermigrasi ya ke CoinGecko aja deh. Karena kurang update gitu banyak kali ya tentang masalah si informasi-informasi token tertentu. Kayak misalnya Shiba Inu juga itu walaupun yang dibilang-bilang sebagai wormhole, tapi red notice-nya belum dicabut juga, masih tetap aja begitu. Jadi saya kok merasa agak lambat sekali begitu loh ya, dan sering ngebug, sering ngeglitch gitu si CoinMarketCap ini. Jadi saya sarankan kalian ke CoinGecko deh. Ya. Oke, beberapa perkembangan yang luar biasa menurut saya ya teman-teman. Yang pertama di grupnya ini nonstop betul-betul berkembang terus, bertambah terus loh ini teman-teman. Oke ya, dan yang tidak kalah juga pertumbuhannya. Kalau nggak salah baru 1-2 hari lalu kan saya buat review ya konten tentang masalah Baby Dogecoin. Kalau kalian lihat di channel saya ya teman-teman di Pahlawan Kripto itu kalau nggak salah baru kemarin ya. Sebentar saya lihat dulu ya teman-teman. Itu kalau nggak salah baru 991.000 jumlah follower Twitternya, betul ya teman-teman. Kalau kalian misalnya masih ingat gitu. Nah di sini ya, di sini. Nah ini 1 hari yang lalu, one day ago. Itu saya waktu nge-review, coba nanti kalian lihat lagi. Seingat saya anggota Twitternya 991.000 dan malam hari ini sebelum menutup hari ini saya lihat 995.500. Saya yakin ini besok udah 1 juta deh. Woi, ngeri loh, market nggak jelas, ya kan, token-token lain juga nggak jelas, guncang-ganjing, nggak karu-karuan, gara-gara apa, gara-gara isu perang lah, tapering belum kelar-kelar lah, segala macam. Tapi ini Baby Doge, arminya sebagai satu sarana atau peer ya, sebagai satu pilar fundamental ya, ini nambah terus loh teman-teman, nambah terus, nggak berhenti-berhenti, dan ini dari 1 hari yang lalu ya 991.000 ke sekarang 999.000. Masa 1 hari nambah 8.000 loh ini followersnya. Wah, itu menurut kalian itu gimana itu teman-teman? Dan itu dari seluruh penjuru dunia loh. Dan ini ada seperti apa ya? Seperti ada energi atau tenaga yang menggerakkan mereka itu untuk betul-betul kayak magnet ini Baby Doge ini menyedot begitu banyak ya. Makin hari makin banyak orang yang berkumpul untuk mensupport atau pro kepada Baby Doge ini. Jadi saya berharap mudah-mudahan Baby Doge ini bisa se-hype bapaknya yaitu Dogecoin-nya si Elon Musk, ya kan? Ketika dibeli masih beberapa ratus rupiah ya kalau nggak salah ya, terbang sampai 10.000 lebih seperti itu. Beberapa ratus atau beberapa puluh rupiah begitu. Jadi orang bisa ya jadi sultan mendadak di sana, bukan? Dan kalau saya sih perkiraan saya ya mudah-mudahan bisa kill to zero tahun ini. Mudah-mudahan ya perkiraan saya teman-teman. Oke,
Itu informasi pertama, teman-teman. Luar biasa loh ini. Nambah anggota follower satu Twitter begini ya, akun Twitter 8.000 lebih dalam satu hari. Gila betul ya. Oke. Yang kedua, teman-teman, ini ada info bagi kalian yang daripada pusing-pusing ya kan, nggak dapat income, marketnya juga nggak jelas, sideways. Kalian coba ikutin ini dari Baby Doge Army ya, 31.000 ini followernya. Dia ada Baby.Spring Invite Contest. Jadi ada kontes, caranya adalah as we launch into spring, introduce your friend. Jadi perkenalkan katanya teman-teman Anda, keluarga, family, atau siapapun relasi Anda untuk supaya kenal Baby.Coin. Dan nanti bisa mendapatkan $500 dalam bentuk Baby Doge. Lumayan juga ya teman-teman. 7,5 juta loh ini, kurang lebih ya. 7 juta lah begitu ya. Nanti aturan-aturan mainnya silakan cek di discord.gg/baby.coin. Ini dia ya teman-teman, ada kontes di sana, silakan Anda ikuti. Siapa tahu Anda beruntung teman-teman, lumayan kan, daripada pusing-pusing nyari uang 7 juta, mending kamu dapat token Baby Doge dan nanti siapa tahu kalau heal to zero ya kan, 7 juta jadi 700 juta. Wih, sultan. Oke, itu yang kedua informasinya. Yang ketiga teman-teman, ini dari akun Twitter Baby Doge yang memang jumlahnya nggak kaleng-kaleng juga teman-teman, saya perhatikan. Jadi ya dia mulai menggoda Tesla ya to accept Baby Doge Coin. Nah, lumayan ya, Anda bayangkan kalau sampai nanti selain Doge Coin bapaknya, anaknya juga diikutsertakan juga menjadi alat transaksi pembayaran di Tesla. Waduh, luar biasa. Luar biasa ya. Ini dia Teslanya teman-teman. Ya follower Tesla ini 13,1 juta, 13 juta 100. Lumayan ya. Oke, ini mulai menggoda si Elon, mulai menggoda si Tesla ya. Mudah-mudahan ya, semoga gitu. Kita doakan yang terbaik, teman-teman. Kemudian informasi yang ketiga yang berikutnya, teman-teman, ini ya sebagai informasi penutup ya. Pendek aja saya mau bikin konten kali ini teman-teman. Jadi ada dua informasi tambahan yang menurut saya giant ya teman-teman. Yang pertama adalah bahwa JP Morgan itu adalah salah satu bank terbesar di dunia loh teman-teman ya. Ini akan mau masuk ke metaverse loh teman-teman. Mau masuk ke metaverse. Jadi mereka bilang bahwa sudah perlu. Nah ini dia nih ya. JP Morgan says as a regulatory framework is urgently needed to allow bank to offer crypto. Jadi mereka ini akan masuk ke metaverse ya teman-teman. Jadi alasannya sih adalah perlu untuk segera ada yang mengatur di dunia kripto katanya. Jadi dia akan masuk ke metaverse seperti itu. Ini nanti beritanya ya, saya pasti akan cantumkan setiap kali kalau ada info-info terbaru teman-teman ya. Ini kalian bisa terjemahkan begini, masukin dalam bahasa Indonesia ya. Sebentar, seperti ini. Nah, kerangka peraturan kripto yang konsisten secara global sangat dibutuhkan untuk memungkinkan bank menangani aset kripto atas nama pelanggan besar, kata seorang eksekutif JP Morgan. Jadi, mereka alasannya mau membuat kerangka regulasi. Wih, Anda bayangkan kalau sampai bank papan atas di dunia seperti ini udah mulai masuk, teman-teman. Mereka yang akan nanti pelan-pelan akan menginisiasi ya sebagai pionir aturan-aturan main di dunia metaverse tentunya seperti itu. Dan berdasarkan seperti ini, saya optimis, bukan tidak mungkin teman-teman, hal-hal seperti ini dalam waktu dekat dan dalam waktu menengah akan diikuti oleh bank-bank papan atas yang lain di seluruh dunia. Mungkin bank-bank lokal juga, siapa tahu ya kan. Luar biasa ya. Oke, ini nanti kalian baca beritanya sampai selesai. Kemudian yang sebagai penutup adalah New York Stock Exchange. Ya, jadi kalian harus tahu teman-teman bahwa di Amerika itu ada New York Stock Exchange, ada juga Nasdaq. Nah, ini teman-teman, mereka juga akan mengajukan merek dagang untuk menawarkan pelayanan perdagangan di metaverse. Waduh, saya ini waktu baca beritanya nggak kebayang loh teman-teman, gimana caranya ya orang main saham tapi di dunia metaverse begitu loh. Ini kan urusan main saham ya kan, main saham ini teman-teman. Jadi dengan seperti ini saya juga membayangkan gimana ya nanti kalau ada bursa efek Indonesia, kita main saham Indonesia tapi di metaverse. Begitu. Kan kira-kira begitu teman-teman alegorinya ya. Jadi NYSE menganggap metaverse serius. Jadi NYSE adalah salah satu bursa pertama di dunia yang berupa mengantisipasi
kebangkitan dunia maya dan peluang bisnis yang terkait dengannya. Perusahaan mengajukan aplikasi merek dagang pada 10 Februari untuk menawarkan layanan perdagangan menggunakan alat AR dan VR ya. Seperti itu teman-teman. Wih, luar biasa. Luar biasa ya teman-teman. Nih, kalau kalian lihat, nah kira-kira kalau JP Morgan-nya ya kayak gini lah kira-kira. Nah, ini ya Onyx by JP Morgan kira-kira ya. Seperti itu teman-teman. Mantap juga ya. Waduh. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kemudian nah kalau JP Morgan ini seperti JP Morgan NYSE kayak gini ya. Jadi NYSE plans NFT marketplace. Nah, bahkan mereka akan bisa jadi bank gede begini teman-teman. Mereka akan juga membuat NFT marketplace seperti itu sebagai trademark mereka. Wih, ini banyak duit begini, duitnya nggak berseri. Kalau mau buat apa aja bisa teman-teman. Dan saya sempat membaca tadi siang, jadi dari pihak di JP Morgan mengatakan kami harus segera masuk ke metaverse. Kata mereka bahwa metaverse itu potensinya 1 triliun US dollar. Seperti itu kira-kira dari pihak JP Morgan teman-teman. Saya nggak tahu beritanya di mana, tapi tadi siang saya baca teman-teman. Wih. 1 triliun ya teman-teman, luar biasa. Jadi 15 triliun rupiah potensinya per tahun dia bilang. Pantes aja pada selera. Jadi ya begitulah. Ya teman-teman, itu aja beritanya. Jadi saya rasa beritanya sangat-sangat luar biasa. Dan semoga itu semakin meramaikan suasana metaverse. Termasuk juga Baby Dogecoin. Ingat teman-teman, dia akan masuk ke metaverse dan dia sudah punya NFT. Siap-siap ya, siap-siap. Jadi jangan kehilangan semangat, walaupun situasi market lagi begini, tetap semangat. Kalau tambah turun, tambah muatan aja nggak apa-apa, begitu ya. Oke, tapi ingat, do your own research ya, dan gunakan uang dingin, bukan uang dapur. Seperti bukan uang panas, teman-teman. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat teman-teman, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.